Bagaimana pemerintah menyusun keterangan presiden? Sebelum masuk ke dalam proses pembuatan keterangan presiden, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu judicial review. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum judicial review diantaranya adalah 1. Pasal 24C ayat 1 dan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 4. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung oleh pemerintah. 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Apa saja kriteria pemohon judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah para pihak yang menganggap hak dan kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu yang pertama, perorangan warga negara Indonesia. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketiga, badan hukum publik atau privat. Dan terakhir adalah lembaga negara. Untuk pengajuan permohonan, pemohon dapat mengajukannya secara online melalui pendaftaran menggunakan Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik atau SIMPEL pada beranda laman MK www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id atau dengan menyerahkan langsung permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara menerima permohonan dari Mahkamah Konstitusi. Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan surat kuasa khusus untuk Kementerian Hukum dan HAM beserta kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau KLPNK terkait sesuai dengan permohonan uji materi dari si pemohon dalam hal mewakili Presiden serta mempermudah koordinasi. Selanjutnya, masing-masing menteri melalui sekretariatnya, baik dari Kementerian Hukum dan HAM maupun KLPNK terkait, mengeluarkan surat kuasa substitusi untuk diteruskan kepada masing-masing unit eselon 1, yaitu Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal Unit Eselon 1 dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Setelah surat kuasa substitusi terbit, maka Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan unit eselon 1 KLPNK terkait selaku kuasa hukum Presiden menyusun keterangan Presiden dengan mengikut sertakan ahli atau narasumber dan organisasi masyarakat. Setelah tersusunnya keterangan Presiden,
Kementerian Hukum dan HAM dan KLPNK terkait masing-masing menunjuk pejabat setingkat eselon 1 untuk menghadiri persidangan pengucapan keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi. Sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa tunggu informasi kami selanjutnya. Terima kasih.